Emi mau belajar kelompok dulu ya sama Rustam. Lu kan udah berhenti sekolah. Lu ngapain lagi belajar kelompok? Nggak usah. Berhenti sekolah, Om. Sebentar lagi Emi mau ujian nasional, Om. Urusan lu apa? Pengen tahu urusan si Emi? Dia ujian nasional kayak mau kagak kayak. Dia udah berhenti sekolah. Udah. Sekarang lu pergi. Pergi sana. Pergi. Udah nggak bawa apa-apaan lo. Sok-sokan lo pakai modal dong kalau kemari. Ibu lihat kan? Ibu lihat sendiri kan? Bapak kasar sama teman Emi. Pak, kenapa sih Bapak kasar sama temennya Emi? Bu. Si Emi itu harus pilih-pilih temen. Jangan pilih temen kayak si Rustam. Bocah susah kayak begitu. Motornya aja sekecil gitu. Gimana duitnya? Gimana sih? Tapi dia baik, Pak. Mi, lu kan udah berhenti sekolah. Terus mau ngapain lagi? Nggak usah dulu ada urusan-urusan lagi sama si Rustam. Gua kasih tahu lo. Kasih tahu anak lu tuh. Pak, minta uang Pak buat beli pulpen. Oh gitu. Ya udah. Nih, Bapak kasih duit. Nih, beli martabak sekalian sama es krim. Siapa? Ya udah, hati-hati sana. Kenapa sih Pak? Bapak selalu aja beda-bedain antara Emi sama Hanif. Bu, kan lo tahu si Hanif kan anak kandung gue. Si Emi cuma anak tiri gue. Lah jelas dong gue lebih sayang sama si Hanif. Dan si Hanif juga anaknya gampang dibilangin. Udah diatur, dikasih tahu begini dia diem. Disuruh begini dia mau. Lah lu si Emi, gue kasih tahu dirocos. Gue bilangin ngelawan. Gimana gue mau sayang sama anak lo? Ya Allah Pak. Walaupun Hanif itu bukan anak kandung ibu sayang kok sama Hanif. Gak seperti Bapak. Bisa cuma beda-bedain antara Hanif sama Emi. Gue kasih tahu sama lo ya. Lo tuh harusnya bersyukur karena lo gue nikahin. Lo tuh cuma janda terus bawa anak segede si Emi. Siapa lagi yang mau nikahin lo kalau bukan gue? Siapa? Nggak ada laki-laki yang mau sama lo. Kalau lo gue nggak nikahin, lo mau tinggal di mana? Mau hidup kelaparan lo? Tidur di emperan kayak gembel? Gue nafkahin lo sama anak lo. Maka sekarang lu nggak usah deh protes-protes. Yang ada, ntar lu gue usir. Gue usir lo sama anak lo sama si Emi. Mau lo hidup gelandangan di luar? Maka sekarang lu nggak usah deh protes-protes. Yang ada, ntar lu gue usir. Gue usir lo sama anak lo sama si Emi. Mau lo hidup gelandangan di luar? Emi harus sabar ya nak. Emi kan tahu kalau Bapak itu keras dan kasar sama kita. Tapi Ibu tergantung hidup sama Bapak nak. Ibu nggak punya pekerjaan. Bu, Emi udah gak kuat tinggal sama Bapak. Kita pergi aja ya Bu dari sini ya. Sayang, biar bagaimanapun juga, Bapak itu suami Ibu. Ibu harus patuh sama Bapak. Lagian kita juga kan nggak punya tempat tinggal. Rumah ini rumah Bapak. Kenapa sih Ibu masih taat aja sama Bapak? Padahal Bapak udah jahat sama Ibu. Bu,
kalau ibu masih sabar. Emi udah gak sabar, Bu. Emi udah gak bisa sabar lagi dipukulin sama bapak. Lihat ibu dipukulin sama bapak. Terus Emi mau kemana, nak? Emi jangan tinggalin ibu. Emi mau kemana, Emi? Emi mau pamit. Mau kemana lo? Belajar kelompok, Pak. Berapa kali sih Bapak harus bilang sama lo? Lo tuh berhenti sekolah. Nurut gak sih lo apa yang dibilang orang tua? Lama-lama gua kurung dalam kamar mandi. Bapak tuh keterlaluan, tau nggak? Pokoknya Emi mau belajar kelompok. Emi! Lo didik tuh anak lo. Kalau lo nggak bisa ngedidik anak lo, gua yang ngajar dia buat ngedidiknya. Biar dia patuh dan nurut sama orang tua. Emi udah Bapak belajar. Mau kemana lo? Hah? Lo kemana? Emi mau belajar! Bapak! Ajar lo! Masuk! Ketika aku membantahnya, ia kalap dan makin keras menyiksaku. Ia juga menyiksa ibu dan menuduh ibu tidak bisa mendidikku. Dengar baik-baik ya. Gua paling gak demen sama anak yang berontak sama gua. Ngerti gak kalau? Dan ingat, kalau lu berdua berani gedor-gedor pintu atau teriak-teriak, gua siram lu sama air panas. Sial bener. Assalamualaikum. Salam. Papi udah balik. Ini martabak Pak. Oh iya. Martabak kita makan di situ yuk sambil duduk-duduk. Ya, Pak. Pulpennya udah beli belum? Udah Pak. Pak, di mana Ibu sama Kak Emi? Biar kita bisa makan bareng-bareng. Ibu sama Emi lagi keluar. Nah, sekarang makan martabak sama bapak berdua, ya? Hanif mau nunggu Kak Emi sama Ibu. Hanif harus dengar kata bapak. Hanif harus nurut. Jangan banyak ngebantah. Ngerti ya? Ini semua gara-gara kamu, nak. Harusnya kamu jangan ngelawan sama bapak. Emi janji, suatu saat nanti Emi bakal pergi dari rumah ini. Dan ngajak ibu pergi dari rumah ini supaya ibu gak pernah ketemu lagi sama Slamet. Jangan, nak. Bahaya. Pintu kamar mandinya dikunci dari luar. Hah? Ibu? Kakak? Loh, kalian pada ngapain di sini? Pada lo. Masuk kamar. Masuk kamar! Ngapain sih di kamar mandi ya begini? Hah? Ngelawan lo sama gue lo. Ayo masuk. Pak,
Kok ibu sama Kak Emi bisa dikurung di kamar mandi? Mereka kekunci di kamar mandi, Nif. Kamu ngapain di sini? Aneh kebelet dan pipis. Ya udah kalau gitu. Bapak masuk ya. Ya Pak.